Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar dengan Kak Friska, kemudian dilanjut bersama Kak Inga. Jadi, selamat belajar. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Adik-adik, pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua selalu memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, di mana hari tersebut identik dengan upacara bendera, karnaval, dan banyak berbagai macam lomba. Adik-adik pasti sangat senang dan bahagia sekali kan pada hari tersebut? Akan tetapi, di balik itu semua, adik-adik tahu tidak bagaimana sih perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya? Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi simak terus ya videonya. Kaya akan sumber daya alam. Adik-adik semua tahu tidak bahwa Indonesia kita ini adalah negeri yang sangat kaya raya akan sumber daya alam dan mempunyai beragam budaya. Selain itu, negeri kita ini juga terkenal dengan kekayaan hasil bumi atau kaya akan rempah-rempahnya. Saking kayanya bangsa kita ini, sehingga menarik perhatian dari seluruh dunia, terutama bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Ada 830 kerajaan di Indonesia. Negeri kita, Indonesia ini pada awalnya adalah wilayah yang terbentuk dari berbagai macam bentuk kerajaan. Akan tetapi, pada masa itu terjadi banyak sekali peperangan saudara dan perebutan wilayah di mana-mana. Sehingga perjuangan bangsa Indonesia ini pada saat itu masih terpecah-pecah. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia bisa dijajah oleh beberapa negara. Penjajahan yang pertama adalah penjajahan oleh Portugis pada tahun 1509 sampai dengan 1595. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1509 dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka datang ke wilayah Maluku dan menjajah selama 86 tahun lamanya. Akan tetapi, kerajaan Ternate yang saat itu menduduki Kepulauan Maluku tidak mau tinggal diam. Raja Ternate dan rakyatnya tidak henti berjuang melawan penjajah Portugis hingga berhasil mengusir mereka sampai ke wilayah timur. Penjajahan yang kedua adalah penjajahan oleh Spanyol pada tahun 1521 sampai dengan 1692. 12 tahun setelah kedatangan bangsa Portugis, bangsa Spanyol akhirnya datang menyusul ke Indonesia pada tahun 1521. Mereka ingin menguasai wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Akan tetapi, Raja Ternate dan Raja Tidore juga tidak kenal lelah untuk melawan penjajahan yang ada. Akhirnya, penjajahan Spanyol pun berakhir dengan adanya perjanjian Saragossa, yakni perjanjian antara Spanyol dan Portugis, di mana isi dari perjanjian Saragossa ini adalah yang pertama, daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brasilia ke timur sampai ke Halmahera atau Maluku. Yang kedua, Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat, terus sampai ke Filipina. Dan penjajahan yang ketiga adalah penjajahan oleh Belanda pada tahun 1602
sampai dengan 1942. Bangsa Belanda merupakan bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Belanda menjajah selama 340 tahun. Mereka ingin menguasai peradaban di Indonesia. Belanda bahkan membentuk perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang biasa kita kenal dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Para raja bersatu dengan rakyat bangsa Indonesia di setiap daerah berjuang melawan penjajahan tersebut. Akan tetapi perjuangan tersebut masih terpecah-pecah sehingga sulit sekali untuk mengusir Belanda di Indonesia. Hingga pada tahun 1942, bangsa Jepang datang ke Indonesia dan memukul mundur Belanda. Pada akhirnya penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Kalijati, di mana Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 dengan tanpa syarat. Penyerahan tanpa syarat ini dilaksanakan di Kalijati, Subang, di mana pihak Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Jenderal Ter Korten, sedangkan Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penyerahan ini dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Penjajahan oleh Perancis. Perancis juga ikut serta menjajah Indonesia loh. Perancis datang ke Indonesia pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1806. Pada saat itu, Indonesia sebenarnya juga masih dijajah oleh Belanda. Tetapi Perancis datang untuk membantu Belanda menguasai Indonesia serta membantu Belanda dari serangan Inggris. Nah, Belanda ini memberikan salah satu wilayah di Indonesia kepada Perancis untuk dikuasai, yaitu wilayah Jawa. Tetapi faktanya Perancis masih kalah dengan Inggris dan kemudian berhenti pada tahun 1811. Kemudian Indonesia juga lanjut dijajah oleh Inggris pada tahun 1811 hingga 1816 yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Ada gambar ini, Bu. Penjajahan yang dilakukan oleh Inggris ini dimulai pada tahun 1811 dari Perjanjian Tuntang yang berisikan kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janssens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau Indonesia, kepada Inggris. Raffles memimpin Inggris menjajah Indonesia untuk menjalin kerjasama serta menjanjikan Indonesia untuk menghapus monopoli perdagangan dan perbudakan. Tetapi sayangnya kekuasaan Inggris tidak bertahan lama dan harus berakhir pada tahun 1816. Kemudian peristiwa bersejarah lainnya yang terjadi di Indonesia yaitu Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Siapa yang lahirnya tanggal 28 Oktober juga? Keren sekali, lahirnya bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Meskipun saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, tidak semakin menghilangkan semangat rakyat Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, hal ini nih patut dicontoh oleh adik-adik semua. Rasa semangat yang tinggi demi keutuhan bangsa Indonesia. Meskipun saat itu sebenarnya sedang berada di situasi yang sulit, tetapi seluruh rakyat Indonesia bersumpah berjuang atas nama satu negara, Indonesia.
penjajahan oleh Jepang. Jepang yang juga merupakan negara di benua Asia ikut menjajah Indonesia loh. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942. Apa ya tujuannya Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia? Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk bahan mereka di Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang ini tahu jika Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, mereka menjajah Indonesia. Pastinya, kedatangan Jepang ke Indonesia mendapatkan perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya, Jepang angkat kaki dari Indonesia setelah Amerika meledakkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan kota di Jepang pada tahun 1945. Dan sampailah kita pada peristiwa akhir dari perjalanan kemerdekaan Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari adanya peristiwa bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, membuat Indonesia semakin bersemangat untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, salah satu pahlawan kita, yaitu Sultan Syahrir, mendengarkan pada radionya bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Sehingga semakin semangatlah para pejuang kita untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, sampailah kita pada kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga sampai ke kemerdekaannya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh adik-adik ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.